digairahkan untuk kami boleh terus bertekun dalam menanti hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, biarlah segala pujian, pengagungan, dan penghormatan yang sudah kita persembahkan melalui puji-pujian kita, semua kita persembahkan bagi Yesus kepala gereja, mempelai via sorga yang mengasihi kita. Saya sapa kita seluruhnya jemaat Tuhan dengan kasih Kristus, shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat waktu kesempatan yang Tuhan beri untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita melalui pujian pengagungan, penyembahan yang sudah kita persembahkan bagi Yesus Tuhan, kepala gereja, yang sampai hari ini ia tetap menunjukkan kasih, rahmat, dan kemurahannya bagi setiap kita yang percaya dan bertekun di dalam Tuhan. Sebelum pada minggu yang akan datang, kita akan memasuki minggu-minggu di mana kita akan memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. Dan kita juga nanti akan mengikuti tema firman Tuhan mengenai pengangkatan, rapture, ataupun ya saudaraku firman bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Tetapi pada kesempatan pagi siang hari yang indah ini, saya menyampaikan tema firman Tuhan bagi kita, hidup di dalam pengurapan Roh Kudus. Ya, sekali lagi tema bagi kita adalah hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Setelah beberapa minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan mengenai iman, dimulai daripada iman biji sesawi, iman yang terus bertumbuh, juga bagaimana hambatan-hambatan ya dalam pertumbuhan iman itu kita juga sudah memperhatikan, saudaraku. Ya, tetapi pada pagi siang hari yang indah ini kita masuk kepada tema kita, hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Ini dikutip dari nats firman Tuhan, ya, Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Bahkan juga nanti kita akan juga lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama dan ayat 8, serta 1 Yohanes pasal yang kedua dari ayatnya yang ke-20. Ya, kita akan perhatikan satu persatu, ya saudaraku, ya, supaya kita betul-betul mengerti, memahami daripada tema kita, dan kita juga betul-betul mengalami pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, kita lihat sebentar nats firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat terlebih dahulu. Lukas pasal yang keempat dari ayat yang ke-18. Ya, mari saya minta dibacakan terlebih dahulu. Lukas pasal yang keempat ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Roh Tuhan ada padaku, Ya. oleh sebab ia telah mengurapi aku, Ya. untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, Ya. dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, Ya. untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, Terus. untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Iya, puji Tuhan. Ini adalah nats firman Tuhan yang dibacakan oleh Yesus ketika dia ada di Nazaret. Ya, Nazaret kampung halamannya, tempat ia dibesarkan, dan pada suatu hari Sabat, ia masuk ke dalam rumah ibadat lalu membacakan nats ini. Sebenarnya nats ini dicatat di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 61 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jadi ketika Yesus pada hari Sabat ada di Nazaret, lalu ia masuk ke bait suci, lalu di bait suci dia membacakan nats ini yang dikutip dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua. Lalu dikatakan di situ ayat 18 tadi, ya, kita fokus kepada Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Karena nubuatan dalam kitab Yesaya itu merujuk kepada pribadi Yesus. Ya, menyatakan pribadi Yesus.
Roh Tuhan Allah ada padaku, kata Yesus. Ya, oleh sebab Ia, Allah Bapa, telah mengurapi aku. Ya, tujuan pengurapan itu dilanjutkan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia atau Bapa telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah nats yang dibacakan oleh Yesus ketika hari Sabat di Nazaret, di satu bait suci. Ketika dia sampaikan itu, baru dia berkata, nats ini digenapi. Ya, dia menyampaikan nats itu digenapi dalam dirinya. Tetapi orang banyak menolaknya, sehingga dari Nazaret Yesus ditolak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang saya mau kutip dari nats ini, bahwasanya ya, Allah mengurapi kita, Allah mengurapi orang percaya seperti Bapa mengurapi Yesus, memiliki tujuan. Ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Dikatakan tadi tujuannya dalam ayatnya yang ke-18, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan juga mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, dan seterusnya. Jadi kalau hari ini kita memiliki tema bagaimana hidup yang diurapi oleh Roh Kudus, tentu Roh Kudus mengurapi hidup orang percaya memiliki tujuan. Amin. Ya, ada tujuannya. Ya, saya mau sampaikan dulu supaya kita betul-betul mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan pengurapan. Mungkin kita sering mendengar atau mungkin sering kita berkata, Tuhan urapi kami, urapi ibadah kami, urapi pelayanan kami, puji Tuhan. Tetapi saya rindu kita sekaliannya betul-betul mengerti, memahami. Pengurapan itu tidak hanya untuk melayani di altar. Pengurapan itu tidak hanya kita butuhkan ketika kita berkhotbah. Pengurapan itu kita butuhkan bukan hanya ketika kita bermain musik, bukan hanya ketika kita menjadi WL atau singer, tidak. Keluarga juga perlu diurapi. Kalau ada pengurapan dalam keluarga, saudaraku, saya percaya itu adalah keluarga yang paling berbahagia. Sebab di situ ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Haleluya. Ya, bukan hanya pelayanan, tetapi keluarga juga perlu mengalami pengurapan. Hidup kita secara pribadi juga perlu mengalami pengurapan. Oleh sebab itu, saya ajak kita memperhatikan bagian yang pertama terlebih dahulu soal pengurapan ini. Dimulai pengertiannya. Ya, apa yang dimaksud atau apa definisi daripada pengurapan? Pengurapan itu adalah kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang diam di dalam hidup orang percaya. Sekali lagi, definisi dari pengurapan itu adalah ya, kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu hadir sekaligus kuasanya. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, kuasa Allah sendiri. Amin. Iya, hadir, bukan hanya hadir, tetapi berdiam dalam hidup orang percaya. Jadi yang dikatakan pengurapan itu, saudaraku, bukan hanya kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya lalu ditinggalkan, lalu pergi, tidak. Tetapi Roh Kudus itu hadir dan berdiam. Kehadiran Roh Kudus itu juga sekaligus kehadiran kuasa Allah dalam hidup orang percaya. Ya, dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Tentu punya tujuan. Ya. Kalau definisinya itu tadi adalah kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang diam dalam hidup orang percaya, tentu punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kehadiran Roh Kudus itu tujuannya untuk memberdayakan.
Memberdayakan. Sama dengan bahasa lainnya, yaitu menggunakan. Ya, memberdayakan, menggunakan, memakai. Hidup orang percaya. Jadi supaya hidup orang percaya itu diberdayakan, digunakan, dipakai. Ya. Saudaraku, untuk hidup kudus dan menjadi saksi serta melayani Tuhan. Itu tujuannya. Ya. Jadi kita diurapi supaya kita hidup dalam kekudusan, kita menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus, dan hidup kita melayani Tuhan. Itu tujuannya. Saudara tidak perlu diurapi kalau saudara tidak mau hidup kudus. Saudara tidak perlu diurapi kalau saudara tidak mau menjadi saksi Kristus. Apalagi kalau saudara menyembah berhala, untuk apa saudara diurapi? Ya. Saudara tidak perlu diurapi kalau saudara tidak mau melayani. Pengurapan itu bukan untuk membuat kita tidurnya lebih enak, tidak. Tetapi pengurapan itu menolong kita untuk hidup kudus. Pengurapan itu akan menolong kita untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Pengurapan itu juga akan menolong kita, memampukan kita, memberikan kita kuasa, kemampuan, kemenangan untuk melayani Tuhan. Amin. Maka salah satu contoh teladan yang paling baik bagi kita tadi adalah Kristus. Yesus adalah teladan utama, ya, yang diurapi untuk melayani, untuk menyembuhkan, bahkan juga untuk membebaskan. Itu kita sudah baca tadi Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 sampai kepada ayat 19. Roh Tuhan Allah ada padaku, dan Tuhan telah mengurapi aku yang pertama-tama untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil, bersaksi. Ya. Baru yang kedua ayat 19, untuk memberitakan tahun pembebasan bagi orang yang tertawan, melepaskan orang yang tertawan, ya, yang terikat, yang terbelenggu. Tertawan oleh apa? Dosa. Tertawan oleh apa? Pekerjaan setan. Tertawan oleh apa? Kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan juga dilanjutkan, dan juga penglihatan bagi orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, ketika Yesus hendak naik ke sorga, Dia memberikan pesan kepada murid-murid ataupun kepada orang percaya. Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tinggallah di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Dan kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, katanya. Coba ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Ya. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Ya. dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Ya. dan di seluruh Yudea, Ya. dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah perhatikan. Kalau dalam Lukas pasal 4, Yesus berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, dan Ia mengurapi aku supaya aku dapat memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Aku bisa menyampaikan Injil keselamatan. Aku bisa bersaksi, menyaksikan tentang kerajaan Allah. Dan juga menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, mencelikan mata yang buta. Sekarang Yesus terangkat ke sorga. Ketika Dia terangkat ke sorga, Dia berkata, kamu orang-orang percaya akan menerima kuasa. Kalau kan? Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus tidak turun, engkau tidak menerima kuasa. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus itu akan mengurapimu
Sehingga kamu juga dapat menjadi saksiku, kata Yesus. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi saksi Tuhan? Bagaimana mungkin kamu bisa menyembuhkan yang sakit? Bagaimana mungkin kamu bisa melepaskan yang terbelenggu, yang terikat? Bagaimana mungkin kamu bisa memberikan kemenangan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka pengurapannya ada di dalam kamu. Amin. Iya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dari Allah melalui rohnya. Terus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya, kamu mengetahuinya. Atau boleh dilanjutkan dulu? 1 ayat lagi, ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Ya. Dan karena kamu juga mengetahui Ya. bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kamu telah beroleh pengurapan itu. Dari yang kudus. Dari Allah, dari tempat maha tinggi, dari Roh Kudus. Dan pengurapannya itu tinggal di dalam kita, berdiam. Sekali lagi, pengurapan itu berdiam. Jadi tidak sementara. Kita harus bisa membedakan antara jamahan Tuhan dengan pengurapan Tuhan. Jamahan dengan pengurapan Tuhan itu beda. Kalau jamahan Tuhan itu sifatnya sementara. Ya. Nah, mari kita perhatikan sebentar. Ya, perbedaan antara jamahan dengan urapan. Kalau jamahan itu adalah kunjungan ilahi. Ya, atau penyataan ilahi, penyataan Tuhan. Kunjungan Tuhan yang menyentuh seseorang. Untuk menjawab kebutuhan seseorang itu atau sebagai bentuk wujud kasih Tuhan. Jadi Tuhan bisa menyentuh seseorang. Untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam kitab Injil itu banyak kita temukan, saudaraku. Ada orang-orang yang disentuh oleh Tuhan. Ada orang yang sakit kusta, dia disentuh Tuhan, langsung kustanya tahir. Kebutuhannya terjawab. Ya toh? Ya, ada orang yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya, ketika dia menjamah jubah Yesus, mengalami sentuhan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ada satu peristiwa pengalaman pertemuannya dengan Tuhan. Itu namanya jamahan. Ada orang yang perempuan paling berdosa di daerah itu. Ketika dia mengalami sentuhan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, maka kebutuhannya terpenuhi. Atau sebagai bentuk wujud kasih Tuhan. Itu jamahan. Ya, itu sifatnya sementara. Ya, itu bisa tiba-tiba. Tetapi berbeda dengan pengurapan. Kalau pengurapan itu adalah kuasa Roh Kudus yang diberikan dan tinggal. Ingat ya kata tinggal. Tinggal dalam hidup seseorang dengan tujuan tertentu. Jadi kalau Tuhan mengurapi seseorang itu ada tujuannya, ada maksudnya. Amin. Iya. Lebih jauh kalau kita memperhatikan apa ciri-ciri dari jamahan dengan urapan itu.
Kalau jamahan itu terjadi sesaat. Dan itu sifatnya tidak menetap. Tidak selalu mengubah hidup seseorang, tidak. Maka banyak orang yang di jamaah Tuhan hidupnya belum tentu berubah. Ia pernah menangis di hadirat Tuhan, belum tentu hidupnya berubah. Belum tentu. Mungkin jemaat berkata, aku tadi waktu ibadah itu sepertinya aku tersentuh. Aku merasakan damai, tenang. Padahal dari rumah hatiku gundah gulana. Belum lagi tadi sempat tengkar dengan suami. Tapi begitu sampai di gereja, rasanya begitu tenang, damai. Ya, ku rasakan. Apalagi kulihat anak-anak tamborin itu ada yang salah-salah. Senyum-senyum aku. Lupa aku ada masalahku. Contoh. Ya. Nah, saudara yang terkasih, mungkin dia sedang mengalami jamahan Tuhan. Tadi memang di awal-awal itu puji-pujian di awal itu enggak terlalu aku masih kepikiran dengan masalah tadi di rumah, belum lagi kemarin masalah di pekerjaan, belum lagi 2 hari yang lalu masalah keluarga. Tetapi tadi begitu selesai dengar firman Tuhan, ketika berdoa, betul-betul rasanya bebanku itu hilang. Ya. Saudara yang terkasih, ia sedang mengalami jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan. Tetapi orang yang di jamaah Tuhan belum tentu hidupnya berubah. Pulang ke rumah, ya kembali lagi kepada hidup yang lama. Dosa ya tetap dosa, bohong ya tetap bohong. Jadi jamahan itu sementara. Jamahan itu tidak bersifat permanen. Tidak. Kenapa Tuhan mau menjamah seseorang? Sebab Tuhan hendak menunjukkan kasih-Nya. Kenapa Tuhan mau menjamah seseorang? Karena Tuhan ingin kebutuhannya terpenuhi. Apakah penyakitnya disembuhkan? Apakah hatinya yang kacau itu diberikan ketenangan, diberikan damai, diberikan sukacita? Tuhan memenuhi kebutuhannya. Itu ciri-ciri daripada jamahan. Tetapi tentu berbeda dengan pengurapan. Kalau pengurapan itu bersifat permanen ataupun menetap. Ya, pengurapan itu sifatnya berdiam dalam hidup seseorang. Kalau jamahan itu di mana Tuhan sedang menyentuh hidup seseorang itu, ya, sehingga dia mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan, mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kalau pengurapan itu, ya, itu menetap atau berdiam dalam diri seseorang, di mana Tuhan mau memakai hidupnya. Ya, Tuhan mau pakai hidupnya untuk menyatakan Tuhan itu kepada dunia. Itu pengurapan. Maka tadi saya sampaikan beda jamahan, beda pengurapan. Kalau pengurapan itu mengubah hidup. Sekali lagi, kalau pengurapan itu mengubah hidup. Kalau pengurapan itu tinggal, diam di dalam hidup kita, berdiam di dalam kita, maka hidup kita ini diubah, dibaharui. Ya, lihat orang-orang baik dalam perjanjian lama ketika dia diurapi hidupnya berubah. Ya. Baik ketika Saul ya, awal-awal dia diurapi hidupnya langsung berubah. Alkitab mencatat dia menjadi manusia lain. Berubah dari yang biasanya. Daud pun begitu. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 13. Sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya. Dan hidup Daud itu betul-betul berubah. Satu ayat sebentar. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-13. Demikian Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Ya. dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya
Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya, sejak saat itu. Maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya, pengurapan Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu, Roh Allah itu yang membaharui Daud. Jadi itu bedanya jamahan dengan pengurapan. Kalau jamahan itu sementara. Ya, sesaat. Tetapi pengurapan itu tinggal. Ya, berdiam dalam diri seseorang. Dengan maksud tertentu Tuhan mau pakai hidupnya. Dan ketika pengurapan itu tinggal dalam diri seseorang, maka pengurapan Tuhan itu mengubah hidupnya. Maka kalau hidup kita ini diurapi, pengurapan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Sebagai jemaat kita akan mengalami keubahan. Sebagai pelayan-pelayan kita mengalami keubahan. Sebagai hamba Tuhan kita mengalami pembaharuan. Itu bedanya dengan jamahan. Kalau jamahan belum tentu berubah. Tetapi jamahan Tuhan itu bisa awal. Bisa awal kita mengalami kelanjutannya yaitu pengurapan. Haleluya. Jamahan Tuhan itu bisa menjadi titik awal. Dulu ada pujian kita berkata begini dalam refrennya. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Dan aku tak sujama tiba. Ya, jadi jamahan Tuhan itu menjadi titik awal. Kita menerima mengalami pengurapan. Sehingga hidup kita betul-betul mengalami pembaharuan. Tetapi tidak selamanya. Sebagaimana tadi saya sampaikan banyak orang mengalami jamahan Tuhan. Tetapi tidak semua orang mengalami keubahan. Kalau jamahan Tuhan itu menyatakan kasih Tuhan. Menolong kebutuhan seseorang dengan tujuan menarik seseorang itu sebenarnya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Itu tujuannya. Saya kutip satu ayat sebentar. Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai kepada ayat 29 saja. Ya. Demikian firman Tuhan Matius 9 ayat 27 dimulai. Ya, Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ini dua orang buta sambil berseru-seru mengikut Yesus. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Terus. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Terus. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maka mereka menjawab, mereka bertekun untuk mengikuti Yesus. Dan Yesus ada di satu tempat, di satu rumah, mereka juga masih terus ikut. Akhirnya Yesus berkata, "Percayakah ya kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ya, terus mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ya, maka apa dilakukan Yesus? 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya. Kalau kita baca ayat berikutnya, mereka mengalami kesembuhan, pemulihan. Mereka bisa melihat, matanya celik.
Lalu Yesus berkata, "Ndak usah engkau viralkan." Ya, kan begitu kelanjutannya. Ya, coba terus. Maka meleklah mata mereka. Terus. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Jangan viralkan. Kan begitu bahasa sekarang toh? Iya. Saudara yang terkasih, tetapi kita tidak melihat bagaimana kelanjutan daripada orang yang mengalami jamahan Tuhan ini. Apakah mereka menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan atau tidak? Apakah mereka kembali kepada hidupnya yang lama? Apakah mereka menganggap Yesus itu hanya sebagai dukun yang bisa menyembuhkan? Atau sebagai tabib yang bisa menyembuhkan? Ya, dengan kuasa magic. Tetapi yang jelas, kedua orang yang buta ini mereka mengalami jamahan Tuhan. Ketika mereka mengalami jamahan Tuhan, kebutuhan mereka terpenuhi. Apa kebutuhannya? Supaya dapat melihat. Matanya celik. Dan itu terjadi. Tetapi tidak ada ayat yang menyatakan bahwasanya hidupnya berubah. Mereka bertekun, mereka menjadi hamba Tuhan, mereka menjadi salah satu rasul, tidak. Maka tadi saya sampaikan banyak orang mengalami jamahan Tuhan. Sebagai bentuk wujud kasih Tuhan kepada manusia. Kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan kasihnya, Tuhan jamah. Kebutuhannya terpenuhi. Mungkin diberikan rasa ketenangan. Diberikan sukacita, rasa nyaman, penyakitnya disembuhkan, ikatannya dilepaskan. Tetapi belum tentu hidupnya berubah. Jamahan Tuhan itu adalah sebagai wujud kasih Tuhan. Menolong kebutuhan serta ingin menarik orang itu kepada Tuhan. Namun tentu itu tergantung kepada keputusan pribadi setiap kita. Dan tidak sedikit juga jemaat mungkin mengalami jamahan Tuhan sebagaimana tadi saya sudah sampaikan. Pernah menangis di hadirat Tuhan. Tetapi pertanyaannya, adakah hidup kita berubah? Adakah pengurapan Tuhan tinggal di dalam kita? Itu bedanya dengan jamaah. Tetapi pengurapan itu, Tuhan mengurapi seseorang. Itu untuk panggilan. Untuk apa? Panggilan. Dan pelayanan. Panggilan dan pelayanan. Serta untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Tuhan di bumi ini. Kita diurapi. Dengan tujuan supaya kita memenuhi panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan bagi kita? Hidup dalam kekudusan. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. Tetapi kamu dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Ya. Supaya kita mampu hidup dalam kekudusan, kita butuh pengurapan. Kita diurapi untuk apa? Untuk melayani. Dalam pekerjaan Tuhan, baik untuk bersaksi, memberitakan Injil, ya, yang disertai dengan kuasa kelepasan, kuasa kesembuhan. Supaya kita mampu. Karena kita ini dipanggil oleh Tuhan dari latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan Alkitab mencatat tidak banyak di antara kita yang dipanggil dari orang yang bijak, yang berpengaruh, tidak. Ya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipanggil oleh Allah, diperlengkapi oleh Allah, diurapi oleh Allah, supaya dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Kan begitu toh? Jadi pengurapan itulah yang memampukan kita untuk melayani. Pengurapan itulah yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia. Supaya dunia dapat melihat
di dalam diri kita, dalam hidup kita ada Allah, ada Kristus. Jadi yang dilihat oleh dunia bukan lagi pribadi kita, tetapi yang dilihat oleh dunia dalam diri kita adalah Kristus. Kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, itu yang dilihat dunia dalam diri kita. Bukan lagi ego kita, bukan lagi ambisi kita, bukan lagi keinginan daging kita, bukan lagi kejahatan kita, kelemahan kita, keburukan kita, tidak. Tetapi dunia melihat Kristus, sifat Kristus, karakter Kristus itu ada dalam diri kita. Itu tujuan pengurapan itu. Karena itulah kita selalu berdoa, kita meminta supaya kita diurapi. Seperti pujian kita berkata, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bagaimana kuasa Tuhan itu bisa dicurahkan di tempat ini, di sekeliling kita, di tengah-tengah dunia, melalui hidup kita yang melalui hidup kita yang diurapi. Nah, kembali saya ingatkan, itu bedanya antara zaman dengan urapan. Markus pasal 1 ayat 41 sebentar. Markus pasal 1 ayat 41. Demikian. Ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Lalu ia mengulurkan tangannya, ya. menjamah orang itu dan berkata kepadanya, terus, aku mau, ya. Jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau tahir dari kustamu. Dia jamah. Saat itu juga, seketika itu, jadi jamahan itu adalah sebagai wujud kasih Tuhan. Tuhan menyentuh seseorang dengan kasihnya, dengan kuasanya, dengan tangannya. Sebagai wujud kasihnya untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Bukan karena dia baik, bukan karena dia setia, tidak. Tetapi karena wujud kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Tuhan memang merindukan dia mendekat. Tetapi Tuhan tidak memaksa. Itu jamahan. Sama seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Ketika dia menjamah jubah Yesus. Yesus tahu ada kuasa yang keluar. Dan perempuan yang menjamah jubahnya itu sembuh. Imanmu telah menyembuhkanmu. Imanmu telah menyelamatkanmu. Tetapi bagaimana cerita selanjutnya? Apakah hidupnya berubah? Apakah dia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan? Belum tentu. Banyak orang yang mengalami jamahan Tuhan, belum tentu hidupnya berubah. Tapi kalau bicara tentang pengurapan, pengurapan itu tinggal dalam diri seseorang. Tuhan mengurapi seseorang karena Tuhan punya maksud. Punya tujuan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Saya kutip sebentar, 1 Yohanes pasal 2 ayat 27.
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Di dalam diri kamu. Perhatikan. Nih. Ya. Sebab di dalam diri kamu. Terus? Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Kata tetap. Jadi tidak sementara. Tidak hanya menyentuh lalu meninggalkan, tidak. Tetapi dikatakan di sini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Jadi pengurapan itu tinggal berdiam dalam hidup orang percaya. Kenapa seseorang itu diurapi oleh? Karena punya maksud, Tuhan punya tujuan. Saya selalu menyampaikan begini. Di dalam perjanjian lama, ya, kalau kita melihat ada 3 yang selalu diurapi dengan minyak. Yang pertama, raja. Ya toh? Ya. Kenapa raja itu diurapi? Supaya dia memimpin dengan kuasa. Supaya dia memimpin dengan kemenangan. Supaya dia memimpin dengan otoritas. Maka seorang raja harus diurapi. Jangan menjadi raja yang selalu kalah. Aku anak raja, engkau anak raja, tapi kita sering kalah. Bukan begitu. Anak raja itu selalu menang. Raja selalu menang. Karena pengurapan yang ada atasnya. Maka ketika pengurapan itu roh Tuhan itu undur daripadanya, baru dia kalah. Kenapa Saul kalah? Karena sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Maka Roh Tuhan itu undur daripada Saul. Ketika Roh Tuhan undur daripada Saul, maka masuklah roh jahat. Terjadilah kekalahan. Tetapi kalau roh Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada atas kita, pengurapannya ada atas kita, maka roh jahat tidak bisa masuk. Kalau pengurapan Tuhan ada atas kita, maka kesesatan pun tidak bisa menembus. Kenapa banyak jemaat yang ditembus oleh kesesatan melalui media-media, melalui pengajaran-pengajaran yang tidak jelas? Karena kehilangan pengurapan. Maka Rasul Yohanes sangat jelas mencatat dalam kitab 1 Yohanes. Dalam ayat 27 tadi, sekali lagi dulu ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Di dalam diri kamu tetap ada pengurapannya. Yang telah kamu terima daripadanya. Yang telah kamu terima dari Tuhan. Amin. Iya terus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Ya. Tapi jangan dipotong-potong ayat ini. Jangan karena merasa sudah penuh dengan Roh Kudus. Oh, di dalam diriku sudah ada pengurapan. Enggak perlu ada yang lain mengajar, enggak perlu gembala. Ini karena tidak membaca Alkitab dengan jelas. Langsung saja kepada Roh Kudus. Enggak perlu bapak rohani. Enggak perlu pembimbing rohani. Enggak perlu lagi gembala yang memimpin kita. Enggak perlu. Karena Alkitab sudah memberikan catatan. Kamu tidak perlu diajar lagi oleh yang lain. Masuk Rasul Yohanes bukan demikian. Ayat yang ke-26. Karena ya di tengah-tengah umat itu masuk ajaran-ajaran yang sesat. Masuk pengajar-pengajar yang sesat. Ya, kamu gak perlu diajar oleh orang-orang yang menyesatkan. Roh Tuhan Allah ada padamu. Kamu dapat membedakan antara yang benar dengan tidak. Itu maksudnya. Amin. Atau naik dulu ke atas dulu. Ayat 26 dimulai.
Semua itu kutuliskan kepadamu, Ya. yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Kamu gak perlu diajar oleh orang-orang yang menyesatkan. Pengurapan Tuhan ada padamu. Kamu gak perlu diajar oleh orang-orang yang sesat. Itu maksudnya. Ya, jadi jangan nanti diikuti ayat 27 itu pun setengah. Kamu gak perlu diajar oleh orang yang lain. Roh Kudus cukup. Sehingga kita gak mau lagi belajar, gak mau lagi mendengar. Bukan begitu. Saya pun sampai sekarang tetap belajar. Saya pun bersedia mendengar. Tetapi pengurapan Tuhan yang ada di dalam diriku, itu yang menolong. Sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Haleluya. Atau kita lihat terjemahan sebentar. Kita lihat terjemahan dulu. Boleh terjemahan firman Allah yang hidup ya? Atau ya, terjemahan firman Allah. TSI terlebih dahulu. Terjemahan sederhana dulu. Terjemahan sederhana dulu. Demikian firman Tuhan. Dari ayat 26 ya. Saya tuliskan ini karena ada orang-orang yang sedang berusaha menipu kalian. Ya. 1 Yohanes ini saya tulis. Kata Rasul Yohanes. Saya tulis. Ya. Karena ada orang-orang yang sedang berusaha menipu kalian. Karena itu, ya terus lanjutkan. 27. Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang selalu ada di dalam diri kita. Namun kita sudah menerima Roh Allah, Roh Kudus, pengurapannya yang selalu dan tetap ada di dalam kita. Terus. Jadi kita tidak perlu lagi mendengarkan guru siapapun yang mengajar kita Ya. di luar ajaran Roh Allah. Nah, kita nggak perlu. Pengajar-pengajar yang lain tadi yang sifatnya menyesatkan, mengacaukan pengetahuanmu, pengertianmu, imanmu. Gak perlu kamu diajar mereka. Apalagi itu bertentangan dengan apa yang sudah kita terima dalam Roh Kudus. Itu yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes. Maka tadi saya lebih dahulu mengingatkan jangan dipotong-potong ayatnya. Dibaca dengan baik keseluruhannya supaya dipahami dengan baik. Amin. Ya, tapi yang saya mau kutip dari sini yang paling penting bahwasanya pengurapan Tuhan itu tinggal berdiam dalam diri orang percaya. Beda dengan jamaah. Ya. Ingat, Yesus tidak hanya menjamah orang tidak. Tetapi Yesus itu juga dia hidup dalam pengurapan. Kalau tadi di awal kita sudah membaca dari Lukas pasalnya yang keempat. Lebih lagi kalau kita perhatikan dalam kisah para rasul. Di mana Yesus sambil berjalan keliling. Memberitakan Injil berbuat baik. Karena pengurapan Tuhan ada atasnya. Kisah Rasul 10 ayat 38 coba sebentar. Demikian firman Tuhan. Iya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Iya. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, ya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Berbuat baik. Berjalan berkeliling sambil berbuat, karena di atasnya ada Roh Kudus yang mengurapi. Ya. Kita pun bisa berjalan kemana saja, kita pun bisa berada di mana saja dengan sikap berbuat baik, melakukan yang baik, karena di atas kita ada pengurapan. Tapi kalau tidak ada pengurapan di atas kita, di mana-mana buat masalah. Di mana-mana buat kacau. Di mana-mana buat kejahatan. Di mana-mana buat perpecahan.
Tetapi kalau di atas kita ada pengurapan Roh Kudus itu akan menolong kita sehingga kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dimanapun kita berada. Maka dikatakan Yesus sambil berjalan, dia berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis sebab Allah menyertai dia. Pengurapan ada atas. Jadi Yesus tidak hanya menjamah, tetapi di atasnya juga ada pengurapan. Sehingga kemana-mana dia berjalan, dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang menolong kita. Menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, yang terbelenggu. Jangan puas hanya kita mengalami jamahan Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan banyak orang yang dijamah Tuhan. Tetapi belum tentu hidupnya berubah. Banyak orang pernah dijamah Tuhan. Tapi belum hidup dalam pengurapan. Pernah menangis di hadirat Tuhan. Dan juga mungkin mengalami mujizat. Namun hidupnya tidak berubah. Banyak orang pernah menangis di hadirat Tuhan. Ia sadar, ia menyesal. Ia bahkan juga sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidupnya. Tetapi hidupnya tidak berubah. Hidupnya tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Hidupnya tidak dipakai Tuhan. Tetapi tentu sebagai orang percaya kita butuh dua-duanya. Kita butuh jamahan Tuhan, kita butuh pengurapan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan menjamah kita, kita merasakan kasih-Nya. Kebutuhan kita dipenuhi. Ketika kita diurapi oleh Tuhan, kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk maksud dan tujuan Tuhan. Kalau tadi saya sampaikan dalam perjanjian lama ada 3 yang biasa diurapi. Yang pertama tadi, raja. Kenapa raja diurapi? Supaya raja itu memimpin dengan kuasa, dengan kemenangan, dengan otoritas. Baru yang kedua yang diurapi itu adalah nabi. Apa? Apa tugas nabi? Menyatakan kebenaran, bernubuat. Maka nabi nggak boleh macam-macam. Nabi yang diurapi Tuhan tidak boleh menyampaikan berita bohong. Berita palsu tidak. Nabi yang diurapi Tuhan, ia tidak boleh menyampaikan dari hatinya, keinginannya tidak. Dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Maka ingat Bileam, ketika Bileam diupah untuk mengutuki orang Israel, Bileam gak mampu. Gak bisa. Sebab seorang nabi yang diurapi, dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Maka kalau kita berkhotbah, kalau kita mengajar dalam pengurapan, yang kita sampaikan bukan apa yang di hati kita ini, enggak. Kedongkolan kita kepada seseorang atau kepada jemaat yang hadir di situ, nah disitulah kita ungkapkan semua. Saudara sedang berkhotbah tanpa pengurapan. Tapi saudara sedang berkhotbah dengan kejengkelan. Orang kalau berkhotbah dengan pengurapan, apa yang disampaikan oleh Allah, itu yang dia sampaikan. Bukan ketidakpuasannya. Sebenarnya aku tidak puas dengan komsel kita ini. Itu hatimu yang tidak puas. Ya. Sebab engkau sedang berkhotbah tanpa pengurapan. Tetapi engkau sedang berkhotbah dengan ketidakpuasanmu.
Kalau kita berkhotbah dengan pengurapan, yang kita sampaikan apa yang disuruh Tuhan. Maka saya pun selalu menjaga, Tuhan jangan sampai saya menyampaikan ya dari lubuk hati ini. Ya, kalaupun ada di sini yang tidak puas, ada kejengkelan, ya ada ketidakcocokan, dan lain sebagainya. Jangan sampai itu yang keluar. Tapi biarlah apa yang Tuhan sampaikan. Jangan karena satu orang, kita jengkel dengan satu orang, ya, akhirnya fokus khotbah kita hanya kepada satu orang ini. Maka jemaat Tuhan, jangan kerja terus. Ingat ibadah, ingat komsel ini. Jangan begitu. Kecuali disuruh Tuhan. Haleluya. Maka jemaat Tuhan, buatlah yang terbaik. Ya. Jangan bakwan terus tiap minggu, bakwan terus tiap minggu. Lihat komsel lain. Kalau enggak disuruh Tuhan jangan. Unang hamuna. Cik ngingi, ulah bakwan. Saudara kan bukan mau pesta bakwan kan? Atau pesta mie, bukan kan? Saya selalu menekankan komsel itu adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa, mempersiapkan jiwa-jiwa untuk siap menanti menyambut kedatangan Tuhan. Itu tujuannya. Ya, bangun hubungan kekeluargaan, pertemanan, ya, bagaikan komunitas saudara. Saya senang, ya, kalau komsel itu saling memperhatikan. Ini si Pardi ini sombong kali. Ya. Kalau ada jiwa dari Pasir Indah, nggak mau dia menjemput, hanya dari Aik Dauli aja. Bagus. Berarti dia memberi perhatian kepada komunitasnya, komselnya. Bukan saya mau mengajari saudara supaya pilih kasih, bukan. Bukan itu tujuan saya. Saya rindu bangun komunitas, bangun kekeluargaan, persahabatan. Dimulai dari situ dulu. Dari komsel dulu, baru nanti antar komsel. Ya. Baru nanti membangun persekutuan, membangun persahabatan, pertemanan antar gereja, antar penggembalaan. Kan begitu, dimulai dari ini dulu. Dari sekup yang kecil. Ya. Kamu akan menjadi saksiku dimulai dari ujung Yerusalem dulu. Ya, mulai dari Yerusalem, ya maka bangun dari Yerusalem dulu. Ya. Kalau Aik Nauli Yerusalemnya, ya bangun dulu dari situ. Baru dari Yerusalem ke Yudea. Ya, mana yang terdekat? Jangan langsung ke Barelang. Padahu. Ya. Mari kita gabung komsel kita. Kita mau adakan dulu kegerakan doa bersama-sama. Antara Aik Nauli dengan Barelang. Padahu. Ya. Ada yang lebih dekat. Bumi Agung. Amin. Ya kan begitu. Ya. Yerusalem. Baru ke ujung bumi. Ya. Jangan langsung ke ujung bumi dulu. Ya. Saudara bisa akrab dengan asistennya Donald Trump. Tetapi saudara tidak bisa akrab dengan anggota komsel saudara masing-masing.
Itu aneh bin ajaib itu. Saudara bisa kompak dengan yang lain. Masa enggak bisa kompak dengan yang satu logo? Enggak bisa kompak dengan yang satu ini pengajaran? Yang dengan beda pengajaran saudara bisa kompak. Dengan beda logo saudara bisa kompak. Tapi saudara nggak bisa kompak dengan yang satu pengajaran. Itu aneh bin ajaib. Saudara tidak mulai dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalemnya dulu. Haleluya. Bahasa satu sinakan ingate. Kita kembali kepada jamahan dan urapan. Perbedaan antara jamahan dengan pengurapan. Jamahan itu tadi semua. Tetapi pengurapan itu tinggal di dalam kita. Karena Tuhan punya tujuan, punya misi. Tuhan mau pakai hidup kita. Kalau dalam perjanjian lama yang diurapi itu raja. Supaya dia memimpin dengan kuasa kemenangan. Maka saudara para pemimpin-pemimpin perlu pengurapan. Amin. Haleluya. Koordinator komsel perlu pengurapan. Rebut pengurapanmu. Guru sekolah minggu perlu diurapi. Rebut pengurapanmu. Supaya jangan anak-anak sekolah minggu mengajarimu. Jangan sampai anak sekolah minggu berkata, "Om, tante, salah itu ayatnya." Yang ku tahu, kalau sudah sempat begitu, lepaskanlah dinasmu sekolah minggu itu. Undang pakai kaosmu yang di belakang itu, guru-guru sekolah minggu. Raja itu diurapi supaya dia memimpin dengan kuasa, dengan otoritas. Baru yang kedua, nabi itu diurapi supaya nabi menyampaikan kebenaran. Yang ketiga yang diurapi itu adalah imam. Supaya imam itu menyelenggarakan ibadah pelayanan itu dalam kebenaran. Maka kan tidak semua orang Israel itu, 12 suku Israel itu diurapi, tidak. Yang diurapi untuk mengambil bagian dalam pelayanan di kemah suci itu, di tabernakel itu adalah imam dari suku Lewi. Itu yang diurapi. Ya. Maka mereka yang diurapi itu mereka bertanggung jawab sepenuh terhadap pelayanan itu. Kesalahan dalam pelayanan bukan ditimpakan kepada jemaat, tetapi kepada imam-imam. Karena jemaat tidak diurapi. Tapi yang diurapi itu adalah imam. Maka kalau ibadah pelayanan tidak berkemenangan, yang bertanggung jawab siapa? Imam. Tuhan menuntut pertanggungjawaban terhadap imam. Maka saudara yang melibatkan diri dalam pelayanan harus melayani dalam pengurapan. Kita punya skill bagus. Tetapi tanpa pengurapan, itu tidak membawa dampak. Coba kalau semua diurapi. Mulai dari penerima tamu diurapi. Salam penerima tamu. Kan begitu kan? Philadelphia. Langsung beban yang disalam itu hilang. Setengah. Datang WL, shalom. Rasakan jamahan Tuhan hari ini. Engkau datang dengan pulang akan berbeda.
Kalau engkau datang dengan pergumulan, engkau pulang dengan kelepasan. Wah, hilang bebannya. Belum mendengar khotbah. Begitu ke depan langsung anak-anak tamborin. Ya, 99% bebannya hilang. Masih melihat anak-anak tapi dalam pengurapan. Jangan Yang sana angkat tangan, yang sini turun tangan. Begitu dengarkan firman Tuhan. Pemain tamborin pun harus dalam pengurapan. Amin. Sehingga jemaat yang lain yang melihat juga, yang merasakannya juga keberkatan. Jangan jemaat yang lain melihat, mulai dari depan itu kuliah sampai ke belakang, dari nomor 1 sampai nomor 11. Tak ada yang beres. Jangan sampai jemaat yang lain nanti pulang dengan kesal. Kenapa kesal? Kesal aku melihat pemain tamborin. Coba kalau pemain tamborin pun diurapi. Saya tadi lagu pertama selesai pujian sukacita yang pertama tadi. Apa tadi pujian sukacita itu? Yang anak tamborin gini-gini. Saya bilang sama ibu gembala, udah mau ikut-ikutan aku kayak anak tamborin. Tadi saudara lihat enggak saya sampaikan begitu kepada ibu gembala. Udah mau ikut-ikutan aku kayak anak tamborin. Jadi sebenarnya kalau anak-anak tamborin ini diurapi, jemaat-jemaat sampai ke belakang pun nanti gini-gini semua. Jangan anak-anak tamborin sudah lompat-lompat, sudah mau terantuk kepalanya di sini, di belakang. Coba kalau semua diurapi, anak-anak tamborin diurapi, para penyanyi diurapi, para pemain musik diurapi. Pengurapan itu membawa dampak. Satu Samuel pasal 16 ayat 13 tadi kita sudah baca. Ketika Daud diurapi dengan minyak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas Daud sejak saat itu dan seterusnya. Itu di pasal 16. Lalu di pasal 17, ketika dia berhadapan dengan Goliat, Daud menang. Daud tidak hanya mengalami jamahan saja. Tetapi Daud itu betul-betul mengalami transformasi. Perubahan yang besar. Daud yang diurapi, tapi seluruh umat Israel, seluruh tentara Israel mengalami kemenangan. Mengalami kemenangan. Coba kalau semua para pelayan-pelayan Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang diutus Tuhan, yang dilengkapi Tuhan ini, diurapi. Oh betapa hebat kuasa Tuhan akan terjadi. Hanya Daud loh yang diurapi. Tapi dampaknya seluruh umat Israel mengalami. Tetapi tentu pengurapan ini, sebagaimana tadi juga di awal saya sudah sampaikan, tidak hanya untuk pelayanan. Tidak. Dalam keluarga juga kita perlu mengalami pengurapan. Dalam keluarga.
Kenapa keluarga itu perlu diurapi? Sebab dalam keluarga lah tempat pertama karakter dibentuk. Ya toh? Tempat karakter pertama dibentuk. Dalam keluarga. Bukan di sekolah minggu, bukan di gereja, bukan di sekolah. Tidak. Tapi dalam keluarga. Tanpa pengurapan, tanpa urapan Tuhan, keluarga itu mudah dimasuki oleh pertengkaran, perpecahan, ya, kepahitan. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang mengalami kepahitan. Antara anak dengan orang tua dengan anak, pasangan suami istri. Bahkan juga terjadi pertengkaran antara suami dan istri, orang tua dengan anak, sesama anak. Terjadi juga perpecahan dan seterusnya. Kenapa keluarga itu perlu diurapi? Keluarga juga menghadapi peperangan rohani. Menghadapi peperangan rohani. Dalam keluarga ada emosi. Ada? Ada? Suami bisa emosi? Istri? Apalagi? Hah? Suami aja bisa emosi, apalagi? Anak juga. Ya toh? Dalam keluarga itu ada ego. Suami punya ego? Istri? Apalagi? Belum lagi anak. Ya toh? Keluarga itu mengalami tekanan hidup. Suami mengalami tekanan hidup? Mengalami. Istri? Apalagi? Ya. Anak? Anak juga. Ya. Apalagi sempat membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Kan begitu. Ya. Kenapa anak orang lain itu dibelikan motor? Aku enggak. Dan seterusnya. Dalam keluarga. Keluarga itu juga menghadapi masa-masa ya rasa jenuh. Saat-saat jenuh. Pernah menghadapi? Jenuh. Suami pernah jenuh? Pernah? Sama siapa? Istri? Istri? Apalagi? Maka perlu pengurapan. Keluarga yang diurapi bukan berarti keluarga itu sudah sempurna, tidak. Tetapi keluarga yang diurapi itu adalah keluarga yang siap mengalami prosesnya Tuhan. Proses dari Roh Kudus. Ketika keluarga itu diurapi, maka keluarga itu, rumah itu menjadi tempat pemulihan. Ketika keluarga itu diurapi, maka keluarga itu atau rumah itu menjadi tempat menyatakan kasih. Ketika keluarga itu diurapi, maka di tengah-tengah keluarga itu ada penguatan, ada penghiburan. Mazmur 133 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua mencatat, alangkah indahnya kalau saudara diam berukun bersama. Amin. Amin. Lalu di ayat 2-nya dikatakan di situ seperti minyak. Iya. Minyak di mana? Minyak di mana? Di atas kepala. Di atas kepala. Ya, itu minyak pengurapan. Kalau minyak ditaruh di atas kepala, itu minyak pengurapan. Beda dengan minyak pelita. Ya, jangan setiap minyak urapan. Bukan. Iya. Pokoknya setiap minyak dalam Alkitab urapan. Ya. Kalau minyak pelita bukan urapan.
minyak urapan itu ditaruh di atas kepala. Kepala Harun sebagai pemimpin. Maka kalau kepala rumah tangga itu mengalami pengurapan, pengurapan itu mengalir dari suami, dari kepala rumah tangga kepada istri, kepada anak-anak, sehingga seluruh keluarga itu, seisi rumah itu mengalami pengurapan, maka di situ ada kerukunan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Keluarga itu menjadi tempat penyataan kasih. Di situ ada peneguhan, penguatan, penghiburan. Haleluya. Di situ ada pemulihan. Bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kalau dalam keluarga ada pengurapan, kan di situ bisa terjadi pemulihan. Bisa saling menerima satu dengan yang lain. Dalam kekurangan, dalam kesalahan-kesalahan yang fatal pun bisa diterima. Pengurapan itu menolong, memampukan. Boleh dibacakan sebentar. Mazmur 133 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, persaudaraan yang rukun. Iya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana Tuhan melimpahkan berkatnya, mencurahkan berkat. Kemana minyak itu mengalir. Kalau pengurapan itu mengalir dalam keluarga, mulai dari kepala, suami, kepada istri, kepada anak-anak, maka di situ akan ada kerukunan, sukacita, damai sejahtera. Di situ ada pemulihan, bahkan berkat Tuhan ke sana tercurah. Haleluya. Ya, maka keluarga perlu diurapi. Bukan hanya pelayanan. Kita melayani, kita diurapi. Ya saudaraku, kita melayani dengan pengurapan. Bagus. Tapi keluarga kita juga harus diurapi. Pribadi kita pun harus diurapi. Kenapa keluarga perlu diurapi? Keluarga itu rawan. Keluarga menghadapi tekanan-tekanan hidup. Dalam keluarga ada ego. Dalam keluarga ada banyak pergumulan-pergumulan. Supaya kita bisa menang melewati semua itu. Menghadapi semua itu. Pengurapan Tuhan menolong, memampukan kita. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Ya, nanti saya akan lanjutkan dalam ibadah yang kedua.